Halo semuanya, selamat datang di Sebelum Pukul 3, di mana kita akan membahas berbagai hal terkait dunia metafisika, misteri yang ada di dunia, fenomena-fenomena gaib, fenomena supranatural, aneh, tidak logis yang ada di sekitar kita. Dan kali ini, kembali pada segmen Sudut Pandang Metafisika. Di segmen Sudut Pandang Metafisika kali ini, saya akan memberitahukan kepada kalian, khususnya ini khususnya kepada Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Ada pesan dari dunia metafisika, atau lebih tepatnya itu dunia para leluhur, dan ini saya rasa harus saya sampaikan. Ada beberapa poin yang sudah saya catat di sini, sudah saya ringkas. Para leluhur ini meminta saya untuk segera menyampaikan ke publik. Ada harapan bahwa ini bisa tersampaikan langsung kepada Presiden, atau mungkin bagian-bagian atau orang-orang yang memang peduli pada kehidupan bangsa kita ini. Nah, dari beberapa leluhur ini ya sudah pasti kalian pernah mengenal atau mungkin tahu sosoknya seperti apa. Yang pertama itu dari kaki Gunung Lawu, kemudian juga dari Bromo, ada yang kita sebut saja Ratu Samudra ya, Ratu Kidul, dan juga ada yang dari berbagai macam daerah. Kita sempat berkumpul tadi malam sekitar pukul 2 dini hari. Kita mencoba untuk berkomunikasi satu sama lain. Mereka mengundang saya untuk datang ke pertemuan mereka. Ya, bisa dibilang ini adalah semacam hal-hal halu lah ya. Tetapi memang ada beberapa poin-poin penting yang saya rasa ini perlu banget kita sampaikan kepada Presiden kita. Nah, akhirnya saya putuskan malam ini saya membuat konten. Ini memang ditujukan untuk Presiden, dan ada juga sebagian pesannya itu saya rasa bisa kalian cermati. Semoga dengan adanya konten ini kalian lebih waspada ke depannya, tidak dijadikan ini sarana untuk saling membuli satu sama lain atau saling mengunggulkan diri satu sama lain. Tidak seperti itu. Ini hanya pengingat, bukan memprediksi. Ini hanya pesan dari para leluhur, entah itu kalian percaya atau tidak, dari agama manapun kalian, tetapi coba kalian cermati saja pesan-pesan yang disampaikan itu saja. Nah, ini adalah beberapa pesan penting untuk Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Yang pertama, disebutkan bahwa akan ada pembentukan kelompok-kelompok masif terstruktur ya dari dalam pemerintahan itu sendiri yang berencana melakukan kudeta terhadap presiden. Mereka sudah mulai bergerak menyerang dengan memanfaatkan media massanya. Nah, media massa, dan juga memanfaatkan regulasi-regulasi yang sudah dibuat oleh Bapak Presiden kita. Jadi mereka memanfaatkan media massa untuk mengcounter regulasi-regulasi atau menyalahkan bahwa adanya hal-hal yang tidak sesuai atau hal yang merugikan sebagian masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, itu disebabkan oleh regulasi-regulasi yang dicanangkan oleh Presiden atau diprogramkan oleh Presiden kita. Nah, pesan yang kedua, sedang ada perekrutan kelompok pemuda secara diam-diam oleh beberapa oknum untuk ditempatkan di beberapa daerah rawan konflik. Tujuannya untuk memanajemen konflik dengan tujuan yang lebih besar lagi, yaitu agar rakyat tercuci pikirannya dan menyalahkan eksekutif. Nah, yang ketiga, tahun 2025 adalah tahun bencana yang tak terduga. Ini bukan untuk menakut-nakuti ya, tapi agar kalian lebih bisa bersiap, atau istilahnya itu sedia payung sebelum hujan. Tak bisa terprediksi dan bisa saja datang secara tiba-tiba. Lebih banyak dari bencana air dan angin. Maka sebaiknya persiapkan siaga bencana dan perkuat ketahanan pangan dan juga pertahanan negara. Korbannya ini yang paling banyak adalah dari laki-laki, baik tua maupun muda, ataupun anak-anak. Seperti angin yang datang tiba-tiba dan mencekik dari dalam tubuh kita. Ya,
Itu ya, bencana seperti itu. Jadi akan ada banyak sekali korban yang berjatuhan, dan korban ini kebanyakan laki-laki. Ada yang kena serangan seperti ada angin masuk ke dalam tubuh yang mencekik tubuhnya dari dalam. Ya, seperti itu. Kemudian, jadi ini ada pesan untuk presiden kita. Awasi setiap jengkal makanan yang diberikan kepada anak-anak bangsa. Jangan biarkan mereka jatuh secara massal oleh beberapa makanan yang memang sudah disengaja diberikan penyakit di dalam makanan tersebut. Nah, ini terjadi di pertengahan kepemimpinan Bapak Presiden kita. Di pertengahan kepemimpinan. Artinya mungkin 1 sampai 2 tahun yang akan datang ini akan terjadi. Ya, ini harus diantisipasi. Ini bukan menakut-nakuti, sekali lagi kawan-kawan. Nah, yang terakhir, waspadai ya setiap bepergian melewati udara. Pastikan semua sudah berjalan dengan baik sebelum kita menggunakan transportasi tersebut. Ini khusus untuk Bapak Presiden. Oke, itu tadi ya semuanya. Jadi pesannya seperti itu. Sebetulnya banyak sekali ya rangkuman-rangkuman itu yang semalam saya catat, tetapi ini sudah saya coba untuk persingkat lagi ya pesannya itu. Nggak mungkin semuanya harus saya sampaikan karena poin-poinnya itu sama saja seperti ini ya. Pertama tadi ada kelompok-kelompok masif yang akan merencanakan kudeta. Yang kedua ini ada perekrutan ya, perekrutan kelompok anak-anak muda yang memang diskondisikan untuk menciptakan konflik ya. Yang kedua itu akan ada bencana tak terduga, tak bisa diprediksi dan bisa saja datangnya itu secara tiba-tiba. Kebanyakan itu dari bencana air dicampur angin. Nah, terus akan ada yang namanya bisa dibilang wabah ya. Wabah ini menyerang laki-laki, baik itu yang tua ataupun yang muda. Jadi kita harus berusaha mencoba untuk sedia payung sebelum hujan. Kita harus benar-benar berusaha untuk bilangnya itu mawas diri lah, waspada, jangan terlena kita ini. Kemudian yang selanjutnya itu katanya disuruh mengawasi setiap jengkal makanan yang diberikan. Mungkin maksudnya ini program presidennya sekarang ya, program makan bergizi gratis ini ya, seperti itu. Jadi harus diawasi karena akan ada orang-orang yang sengaja nih agar anak-anak itu mungkin keracunan lah atau apa gitu, sehingga yang disalahkan nanti ya presiden pastinya, pemerintahan ini sudah mulai nih masih bergerak. Nah, yang terakhir untuk Pak Presiden kita itu upayakan untuk selalu mengecek ya kalau misalnya menggunakan transportasi lewat udara. Pesan ini sekali lagi ya, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa ini pesan berasal dari dunia metafisika, dunia astral, dunia supranatural. Jadi boleh dipercaya boleh tidak, tetapi seperti yang saya bilang, ambil sisi positifnya. Kalau memang ada hal yang bisa dijadikan motivasi atau hal yang bisa memberikan informasi yang baik untuk kita agar kita bisa bersiap, bisa sedia payung sebelum hujan, oke, silahkan diambil. Dan ini terkhusus untuk Bapak Presiden. Ini bukan berarti saya mencari sensasi atau apa. Saya hanya menyampaikan pesan dari leluhur-leluhur Nusantara kepada Bapak Presiden, dan semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kelimpahan rezeki. Saya sebagai rakyat Indonesia selalu mendukung apapun yang Bapak putuskan, selagi itu berpihak kepada rakyat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, salam. Dan inilah sebelum pukul 3 untuk sudut pandang metafisika. Terima kasih semuanya.